Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX for Session Closing. Terkait dengan potensi penerbitan surat berharga negara atau SBN di semester kedua, bagaimana sebetulnya potensinya sejauh ini dan apakah akan terserap seluruhnya oleh pasar? Dan untuk membahasnya bersama kami, pemirsa sudah terhubung Bapak Maximilianus Nicodemus, selaku Associate Director Research and Investment Division Pilar Mas Investindo Sekuritas. Selamat siang Pak Maxi. Halo Mas Fajar, selamat siang. Ya, apa kabar sebelumnya? Baik, Mas Fajar bagaimana? Baik, alhamdulillah baik juga di sini Pak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat begitu ya, di tengah Amin. kondisi yang sulit seperti ini. Pak Maksi, ini terkait dengan potensi penerbitan SBN di semester kedua begitu. DJPPR Kementerian Keuangan menyebut 900 triliun rupiah masih bisa diterbitkan di semester kedua. Tapi apakah Anda lihat ini akan terrealisasi sepenuhnya? Kalau kami melihat sebetulnya targetnya cukup ambisius sebetulnya Mas Fajar. Kalau kita lihat kan sebetulnya kita masih butuh itu pendanaan sekitar 1039,2 T kan begitu. Jadi ini angka yang cukup besar dan juga kalau kita lihat sebetulnya dalam setiap lelang itu kan paling diambil mungkin sekitar 20 sampai dengan 30 T. Nah, kami melihat ini kalau misalkan cuma mengandalkan untuk pasar aja kelihatannya sulit Mas Fajar. Jadi kami menilai bahwa sedikit banyak BI akan hadir untuk bisa mengamankan untuk pasokan surat utangnya, menyerap surat utangnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya targetnya cukup ambisius, tapi kalau dengan hadirnya BI, bantuannya dia, kami melihat masih cukup mungkin lah Mas Fajar, begitu. Kenapa sih Pak Maksi ini sepertinya Anda melihat market atau serapan pasar sepertinya tidak mampu juga untuk menyerap sedemikian banyaknya target yang ditetapkan. Apakah memang kapasitas market ini sudah belum bisa begitu untuk menyerap sebanyak itu atau seperti apa sebetulnya? Baik Mas Fajar, jadi memang ini pertanyaan yang bagus karena kalau kita lihat sebetulnya satu ketidakpastiannya sangat tinggi Mas Fajar. Nah memang kalau kita lihat kan boleh kita katakan jumlah korban juga terus mengalami peningkatan. Nah kalau kita bicara tentang surat utang, setiap kali ada peningkatan tingkat risiko itu artinya harus dikompensasi dengan kenaikan imbal hasil. Nah kalau kita lihat sampai dengan hari ini, imbal hasil khususnya untuk 10 years bond kita itu sebetulnya cuma mentok sampai 7. Tidak bisa lebih di under 7 sebetulnya. Jadi mentok di 7. Itu artinya apa? Itu artinya berarti bahwa pelaku pasar masih melihat bahwa cukup tinggi ketidakpastian. Yang kedua adalah prospek perekonomian. Nah, ini artinya jadi kasih ruang bahwa imbal hasil kita harus dinaikin sedikit supaya apa? Supaya bisa menarik pasar untuk bisa masuk ke dalam pasar surat utang kita. Begitu Mas Fajar. Jadi dengan tingkat yield yang tadi Anda sebutkan ini di 7% begitu, ini bisa kita bilang belum terlalu menarik atau memang sebetulnya pelaku pasar akhirnya karena ketidakpastian tadi akhirnya masih menahan-nahan untuk pergerakannya sendiri Pak Maksi? Baik, Mas Fajar. Jadi memang kalau kita sebetulnya kalau di 7 itu kami melihat masih kurang menarik sebetulnya. Even kalau kita lihat sebetulnya kemarin tingkat suku bunga BI juga di akhirnya pangkas lagi. Tapi itu pun sebetulnya cuma di awal bahwa adanya kenaikan harga kan begitu. Tapi habis itu after that marketnya turun lagi. Nah itu kan artinya apa? Itu artinya berarti pasar masih meminta imbal hasil yang tinggi. Nah, kenaikan yield ini kan kami melihat sesuatu yang cukup wajar Mas Fajar. Kenapa demikian? Karena satu yaitu tadi satu cukup banyak yang tidak pasti. Yang kedua saat ini juga kalau kita lihat prospek perekonomian kita dalam jangka waktu pendek hingga menengah mungkin masih kurang bagus Mas Fajar, begitu. Oke, jadi ini juga tentunya ada kaitannya dengan prospek perekonomian, sementara pasar masih mengharapkan imbal hasil yang tinggi. Sementara saya kembali lagi Pak Maksi ke potensi penerbitan SBN, tadi 900 triliun rupiah. Tapi jika kita lihat minat pasar dari lelang-lelang yang tentunya secara rutin dilakukan oleh Kementerian Keuangan, ini minatnya masih cukup tinggi atau tidak? Atau jangan-jangan memang minatnya sudah cukup rendah, bahkan berangsur-angsur turun? Iya Mas Fajar, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya kalau minat sih besar Mas Fajar sebetulnya, karena kalau kita lihat sebetulnya dalam lelang obligasi konvensional aja itu sebetulnya yang masuk cukup besar Mas Fajar, mungkin sekitar 75 T lebih kan begitu. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalkan yang masuk tapi dia minta imbal hasil yang cukup besar, pemerintah pun juga pasti akan menahan untuk yang menangkan begitu Mas Fajar. Jadi
pun juga kalau kita lihat sebetulnya minatnya banyak, tapi imbal hasilnya tinggi. Akhirnya dimenangkannya juga tidak bisa banyak begitu ya? Betul, Mas Fajar. Sedikit juga ujung-ujungnya. Nah, pada akhirnya apa? Dibutuhkanlah sosok BI untuk hadir di pasar, Mas Fajar. Begitu. Oke, tapi melihat kondisi demikian begitu ya, tingkat imbal hasil sepertinya masih diinginkan cukup tinggi, tapi kondisi pasar bonds kita sejauh ini sebetulnya seperti apa, Pak Maksi? Apakah kemudian transaksi masih cukup besar dari hari ke hari, atau Anda lihat ada perbedaan begitu dari periode-periode sebelumnya? Baik, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya sejak memasuki bulan 3 ini, jumlah total frekuensi transaksi kita jujur aja itu mengalami penurunan, Mas Fajar, kan begitu. Tapi memang pun juga kalau kita lihat sebetulnya minatnya masih cukup tinggi. Nah, kalau kita bicarakan imbal hasil pergerakan baik yang 5 tahun, 10, 15, 20 tahun, yang aktif mengalami penurunan itu cuma bermain di obligasi yang cuman 5 tahun saja. Nah, untuk yang 10, 15, 20 tahun itu hampir boleh kita katakan flat, Mas Fajar. Mungkin sudah masuk 1 bulanan ini sebetulnya harganya naik, tapi kita balik lagi. Harganya turun, tapi kita balik lagi. Nah, itu artinya apa? Berarti orang masih mau pegang obligasi yang short term. Dalam artian satu, untuk jaga volatilitas. Yang kedua untuk jaga likuiditas. Likuiditas baik short term gitu ya. Sementara terakhir Pak Maksi, ini saya masih agak penasaran sedikit dengan skema burden sharing yang sudah diterapkan antara pemerintah dan Bank Indonesia begitu. Ini reaksi dari pasar sebetulnya lebih ke positif atau negatif? Ya, sebetulnya kalau kami melihatnya tentu ini kan sebetulnya salah satu usaha gitu kan ya, supaya kita bisa kasih stimulus yang lebih besar sebetulnya. Tapi satu hal yang juga kita lihat bahwa nanti ketika itu dilakukan, jumlah uang yang beredar semakin banyak, kira-kira masuk nggak ke dalam sektor real? Mampu nggak pasar menyerap uang yang beredar itu? Tapi kalau kita lihat usahanya, tentu ini salah satu usaha yang baik, Mas Fajar. Kenapa? Karena boleh kita katakan ini kan salah satu upaya dorongan untuk menggerakkan perekonomian. Nah, satu hal yang pasti yang menjadi fokus itu adalah jangan sampai kalau kita lihat kemarin anggaran gitu ya, anggaran yang sudah dianggarkan tapi sulit untuk dikeluarkan. Nah, ini akan menjadi salah satu hambatan pasar untuk bisa kembali bergairah, Mas Fajar. Oke, jadi kita harapkan memang itu tentunya dapat memberikan dampak positif begitu ya, karena kita tahu skemanya melalui penerbitan SBN dan mudah-mudahan ini dapat menciptakan multiplier effect yang juga bagus. Pak Maksi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Ya, pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.